Kalau bagian dalam atau bagian spare part-nya itu ada perbedaannya nggak sih, Pak? Contohnya ini, kalau bagian di luarnya kita nggak bisa tahu, karena yang bagian orisinilnya pun juga sama ini. Mitra Podcast, brum brum brum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Mitra Podcast. Nah, semoga kalian semua yang saat ini sedang menonton video ini, kalian masih dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa kita masih dalam masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun. Nah, oleh sebab itu jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan menginformasikan bahwa syuting hari ini semua kru dan juga bintang tamu yang datang sudah menjalankan swab dan juga kita semua sudah divaksin. Oke, nah jadi seperti biasa di Mitra Podcast ini akan membahas seputar otomotif. Dan di podcast kali ini saya sendiri cukup antusias karena pembahasan hari ini termasuk yang sering ingin diketahui oleh para pengguna mobil. Hari ini saya bersama Pak Joko selaku manajer spare part di Mitra Suzuki. Dan halo Pak Joko, sebelumnya Halo Kiki. saya ucapkan terima kasih sudah berhadir. Yang duduk di sini tuh pada manajer-manajer semua, guys. Oke. Gimana kabarnya nih, Pak? Kabarnya baik sih, ya, sehat selalu. Semuanya juga saya harapkan juga sehat-sehat selalu semuanya. Dijauhkan dari COVID karena sekarang maksudnya pandemi, prokes tetap harus jalan. Oke, nah itu tadi. Terus mungkin pertama-tama kita akan membahas yang paling sering ingin ditanyakan adalah spare part. Kalau ngomong-ngomong spare part, pastinya spare part asli dan spare part imitasi. Okay. Tapi sebelum ke sana, kita tanyakan dulu apa sih fungsi spare part itu gitu. Oke. Sebelum kita menjawab fungsi dari spare part itu sendiri, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan spare part, kan gitu. Yeah. Jadi spare part itu adalah bagian dari kendaraan atau mesin, ya, yang difungsikan untuk mengganti unit yang rusak atau aus apabila ada yang komponen rusak, Yeah. gitu. Nah, sekarang kita fungsinya apa sih, gitu loh, ya, di dalam spare part itu sendiri. Fungsi dari spare part itu sendiri adalah, pertama adalah untuk backup unit. Jadi kita ATPM, ya, maksudnya ATPM ya, ATPM bikin unit, itu dia bikin juga yang namanya spare partnya. Itu fungsinya juga untuk meng-backup unit. Unit di dalam Suzuki itu ada 3 model. Untuk roda 4, roda 2, dan OBM. Tahu ya OBM ya? OBM apa, Pak? OBM itu adalah outboard marine. Oke. Jadi mesin-mesin kapal yang kecil-kecil yang biasanya dipakai di Sungai Kapuas. Ini kan pakai mesin-mesinnya Suzuki, Iya. seperti itu. Ya. Terus yang kedua adalah untuk backup service. Jadi service itu perlu di backup. Jangan sampai customer datang ke bengkel, begitu ada penggantian spare part, bengkelnya nggak punya stoknya spare part. Ini kan lucu juga, gitu loh. Wah, berarti kecewa akhirnya ujung-ujungnya customer, oh tidak ada spare partnya. Terus yang ketiga adalah sebagai brand image, ya. Jadi Suzuki bikin unit, ada bikin spare part, dan juga sebagai brand unitnya Suzuki itu sendiri, bahwa beli unit Suzuki itu bagus karena apa? Spare partnya ada, ditunjang dengan spare part yang lengkap, bagus, murah. Oke. Gitu. Fungsi dari spare part itu sendiri adalah sebagai backup unit, ya. Backup unit perlu ada backup. Seperti contohnya kalau model roda 4 mobilnya itu ada spare partnya, model roda 2 itu juga harus ada spare partnya, OBM atau outboard marine itu juga harus ada spare partnya. Jadi itu sebagai backup, ya, fungsi dari spare partnya itu sendiri. Okay. Yang untuk backup penjualan atau sales itu sendiri. Terus yang kedua adalah untuk backup service. Ya, service itu perlu di backup karena apa? Begitu ada customer datang ke bengkel, ya, penting sekali customer itu percaya bahwa apabila dia beli unit Suzuki, ya, dia datang ke bengkel Suzuki, di sana spare partnya tersedia, ya. Minimal adalah barang yang fast moving, gitu loh. Barang-barang part yang untuk perawatan berkala.
Ya, beda kalau barang-barang slow moving itu beda lain, lain soal ya. Tapi kalau sampai yang namanya barang-barang atau part yang fast moving tadi itu sampai tidak ada stoknya, ini yang jadi masalah. Maka penting sekali servis itu di-backup oleh yang namanya spare part, atau fungsi dari spare part itu adalah yang tadi untuk membackup keperluan servis. Oke, untuk di mobil sendiri jelas untuk di bagian mesin ya, spare part. Nah, untuk bahan-bahan material dan spare part itu selain yang kita tahu besi, atau mungkin ada jenis lainnya dari bahan spare part? Ya, jadi kalau yang namanya bahan komponen part kendaraan itu macam-macam ya. Ada yang dari plastik, dari besi, dari kaca, terus juga ada yang dari karet, kain, busa, ya. Terus contohnya apa? Yang dari karet ya seperti ban itu juga komponen part. Ya, karet. Itu komponen part. Itu kadang-kadang orang berpikir itu memang masuk kategori komponen part atau enggak ya? Ya masuk gitu. Terus seperti besi atau metal ya, bajanya itu di bagian mesin itu juga 95% atau 97% bahannya terbuat dari besi. Terus juga kasisnya mobil itu sendiri atau bodinya itu dari besi ya atau baja. Tuh. Terus apa yang dari kain gitu loh. Kain itu banyak juga. Kalau joknya mobil itu yang kita duduki itu kan busanya dibungkus dengan namanya kain. Nah, itulah kain itu salah satunya komponen partnya juga ada. Ya, itu masuk di dalam komponen spare part. Kainnya itu. Ya. Terus busa itu juga. Busa juga masuk spare part. Spare part gitu. Ada lagi yang dari kaca. Ya, kaca itu kita pasti sudah tahu lah ya. Kaca itu yang terpasang di bagian depan, samping kanan kiri, belakang, kelihatan tuh yang bening untuk melihat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Itu masuk spare part juga. Oke, berarti spare part itu bahan-bahannya banyak ya, pastinya semua komponen yang ada di mobil itu masuk spare part. Nah, tadi kan ada bahan plastik, Pak. Itu apa nggak meleleh atau berubah bentuk ketika di dalam mesin? Kan mesin mobil itu panas, Pak. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Memang betul. Jadi spare part yang terbuat dari plastik itu memang harus tahan panas, ya. Karena kita harus tahu dulu berapa sih panas yang ada di ruangan mesin itu sendiri, ya. Panas yang dihasilkan pada saat mesin bekerja itu dari mufflernya itu suhu temperaturnya itu 300 sampai 900 derajat Celcius, sangat panas sekali, ya. Itu yang keluar pembakaran dari mufflernya. Tetapi yang di dalam sistem pendingin mesin itu harus bisa secara konstan, suhunya harus stabil di angka 90 sampai 95 derajat Celcius. Ya. Dari panas sekian itu kalau melebihi berarti bisa dikategorikan mesinnya pasti overheat. Ya. Jadi sistem pendinginannya yang akan mengatur. Lah, bagaimana dengan komponen part yang terbuat dari plastik? Kan gitu. Komponen part yang terbuat dari plastik selama itu bahannya original, ya, insinyur pabrikannya sana sudah bikin melewati beberapa uji, ya, pengujian, dan sudah dipilih bahan-bahannya yang bagus, ya, yang harus tahan panas, sehingga pada saat sudah dibuat yang namanya spare partnya itu sendiri, maka pada saat dipasang dengan suhu temperatur di bawah 100 derajat Celcius itu plastik masih kuat, ya, tidak sampai berubah bentuk. Karena kalau sampai itu plastiknya berubah bentuk, dilihatnya kan juga tidak bagus juga. Tadi ya? Itu yang original. Sekarang kalau misalkan memakai spare part yang imitasi dengan suhu yang seperti itu, apakah akan langsung meleleh atau seperti apa? Biasanya kalau part yang terbuat dari plastik yang dipasang di sekitar mesin, ya, itu biasanya kebanyakan adalah satu, plastiknya tidak tahan panas. Ya. Yang kedua, nanti sekian bulan, ya, karena dia kena panas terus yang secara kontinu pada saat mesin bekerja, lama-lama dia akan pecah-pecah, ya. Pecah-pecah nanti dia seperti kerupuk gitu, ya, pecah-pecah, gimana ya, pecah
udah kecil-kecil gitu loh ya. Oke. Nah, tapi kalau yang original pasti tahan. Oke. Tidak akan seperti itu. Oke, berarti bisa saya simpulkan kalau misalkan yang original itu sudah sesuai standar dengan mesinnya. Tapi kalau yang imitasi itu tidak akan meleleh tapi akan berubah bentuk. Betul. Seperti itu. Nah, untuk keuntungannya kita di bengkel resmi ini, apa keuntungannya kalau beli spare part di bengkel resmi di Mitra Suzuki? Oh, keuntungan beli spare part di Suzuki adalah Yang pertama, harganya sangat kompetitif. harganya kompetitif. Harganya bisa dicek di seluruh Indonesia pasti sama dengan yang kita jual. Oke. Tuh. Jadi nggak usah laku kalau itu harganya di up. Iya. Ya, nggak usah bingung. Sebingung. Ya, Yang kedua, Yang kedua itu kualitas partnya asli Suzuki. asli. Asli Oke. Suzuki ya. Yang ketiga ya, sama persis yang terpasang di kendaraan Suzuki. Ya, Oke. itu yang ketiga. Contohnya gimana tuh? Jadi contohnya umpamanya nih kita overhaul kampas kopling nih Iya. ya, kampas kopling kita bongkar kampas koplingnya yang rusak, kita ambil spare partnya yang baru ya, yang original, jangan yang imitasi. Iya. Kita cocokkan persis sama plug. Oke, sama, jadi lebih memudahkan untuk memasangnya. Lebih memudahkan untuk memasangnya. Oke. Betul. Terus yang keempat, Yang keempat, ini yang ditunggu-tunggu oleh konsumen atau customer nih, Iya. ya kan? Apabila pemasangan dan pembelian di Mitra Mitra Suzuki, ya, itu ada garansinya. ada garansinya. Garansinya 12 bulan atau 20.000 kilometer. Oke. Mana yang dicapai terlebih dahulu dengan catatan dan ketentuan berlaku. Oke. Ya, maksudnya dengan catatan ketentuan dan syarat berlaku ya. Oke, apa tuh? Gitu. Syarat. Ya, syaratnya bahwa part yang diganti tersebut itu pada saat diganti itu dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk race balapan atau untuk slalom. Oke. Ya, umpamanya ganti kampas kopling nih, setelah diganti pakai slalom, ya sebentar aja akan jebol kampas koplingnya. Oke. Ya, tidak akan bisa tahan lama. Tapi kalau dipakai wajar ya seperti kita pakai setiap hari kota-kota, luar kota, itu 20.000 kilo saya rasa masih tahan. Masih tahan ya, Masih Pak? tahan, masih awet gitu Oke, loh. terus kalau misalkan nih garansi itu maksudnya seperti apa? Apakah ketika saya membeli spare part di Mitra Suzuki dan ternyata ada kerusakan, saya langsung digantikan dan diklaim dengan spare part yang baru? Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu? Ya, jadi pada saat ada keluhan konsumen bahwa dia beli spare partnya ke Suzuki, Iya. ya, dan kita lihat permasalahannya, kita tanyain dulu ke konsumennya, ini dipasang sendiri, bukan di bengkel resmi Suzuki, atau dipasang di bengkel yang bukan bengkel resmi Suzuki, Oke. ya. Lah, setelah dia jawab, oh di bengkel biasa, bukan bengkel resmi Suzuki, dan kita lihat permasalahannya, nanti kelihatan kok, ini pemasangannya karena kesalahan pemasangan atau karena mass product. Oke. Jadi kita akan coba lihat, analisa ya, setelah itu kita sudah menemukan jawabannya, oh ini memang masalahnya adalah mass product, maka kita akan ganti. Diganti. Kita Tapi ganti kalau yang misalkan kesalahannya memang pure dari customer, maka itu tidak bisa diklaim. Betul, jadi itu karena kita anggap kesalahan pemakaian. Oke, Betul. nah itu tadi keuntungannya, beberapa Keuntungannya kalau keuntungannya, dan beli- walaupun garansi masih tetap ada syarat dan ketentuan gitu. Betul. Dan ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama customer dan wajib juga diketahui, perbedaan dari spare part asli atau original dan juga spare part imitasi. Imitasi pastilah bisa tahu lah gitu, customer bahasanya imitasi. Nah itu apa perbedaannya, Pak? Perbedaan part imitasi dengan yang original, biasanya orang meniru itu untuk part yang fast moving, Oke. atau yang sering dibeli sama konsumen. Tentu, jelas. Ya kan? Lah, contohnya nih seperti filter oli. Filter oli kan sering diganti, sering dipakai, Iya. ya kan? Orang sering ganti setiap 10.000 kilo, dia harus ganti filter oli. Lah, hal-hal seperti itu menjadi suatu incaran buat orang-orang yang dalam tanda kutip yang ingin berbuat jahat, tidak baik ya. Dia jual produk imitasi. Oke, berarti imitasi Ya kan? itu udah. Nah, sekarang kita pengen tahu nih apa nih yang menjadi pembeda nih, ya Iya. kan?
Contohnya seperti ini. Oke. Nah ini. Jadi ini ada filter oli nih. Mm-mm. Bungkusnya sama nih. Ini Ya. yang imitasi. Yang imitasi nih. Ini yang imitasi, oke. Jadi kalau konsumen atau customernya itu beli filter olinya ini di Bengkel lain. bengkel lain atau di toko spare part Iya. atau part shop ya, dia nggak akan ngerti, dikiranya ini orisinilnya. Oke. Berarti Ya kan? dari kotak sama seperti yang asli. Ya. Terus juga di bagian barcode dan juga halogennya juga ada. Betul. Nah, sekarang bedanya di mana? Nah, jadi kalau yang imitasi, yang jelas kotaknya sama persis. Sama persis. Ya, ini istilahnya adalah bahasa kerennya nih, G-box-nya. Zippo. Ya, Oke. jadi genuine box. Ya, G-nya itu artinya genuine box. Oke. Ya, yang orisinil adalah kotaknya. Kotaknya. Kotaknya saja yang orisinil. Isinya Imitasi. itu imitasi, Oke. gitu. Lah, pembedanya apa? Ya, satu kita lihat secara visual, oh kotaknya Suzuki nih, sama nih, ya sama dengan ini. Oke, ini Ya. yang asli. Ya, ini yang asli nih. Yang ini yang asli. asli. Oke. Sama nih kotaknya, ya. Terus ada labelnya Suzuki juga, ada barcode-nya juga. Ada barcode-nya juga. Ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Ada hologramnya juga nih. Sama. Yang orisinalnya juga ada hologramnya nih. Oke. Tapi kalau hologramnya yang original dia lebih cerah nih. Lebih cerah. Lebih cerah. Kalau yang Lebih imitasi agak pudar, ada kusam. Oke. Terus yang paling kelihatan adalah jumlah digitalnya, number part-nya. Number part-nya ini yang kalau yang Suzuki itu jumlah totalnya itu 15 digit. 15 digit. Ya, kalau kita hitung nih di sini Suzuki ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 digit. 15. Yang imitasi. Kalau yang imitasi kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17, selisih 2. Selisih Ya terlalu dua. kentara. Oke. Kentara sekali gitu. Jadi secara part number aja sudah beda gitu loh. Oke. Nah, cuma biasanya harganya jauh lebih murah. Jauh. Oke, sebutin aja Pak kalau yang imitasi Ya. itu kisaran berapa? Contohnya seperti filter olinya ini, punyanya Carry ya. Dia itu harganya sekitar 25 ribuan. 25.000 yang imitasi. Yang imitasi. Yang original. Kalau yang original sekitar adalah di angka ini adalah 35 ribuan ini. 30 16, nggak 50. terlalu jauh. Tidak terlalu jauh gitu loh. Tetapi efek daya rusaknya Oke. ya gara-gara filter ini bisa turun mesin. Dan yang paling penting adalah part yang imitasi ini akan menjadikan reputasi Suzuki akan jadi lebih jelek. Ya, jelas Karena lah orang Pak. menyangkanya adalah, oh ini kan partnya Suzuki nih, Iya. SPP-nya Suzuki nih gitu loh. Betul, dengan- Makanya dia nggak tahu kalau itu part yang imitasi. Imitasi dengan harga yang tidak terlalu jauh gitu. Oke, berarti harga spare part asli dan imitasi itu tidak jauh berbeda, tapi hanya rentang waktunya Pak ya. Betul. Tapi kalau misalkan spare part yang asli nih Pak, rentang waktunya kira-kira estimasinya itu berapa tahun Pak? Kalau kita lihat masing-masing dari part yang diganti tadi, yang imitasi, contohnya filter oli. Iya. Filter oli ini bahan dasarnya untuk penyaringnya itu kan beda dengan yang original, pasti beda. Nah, kalau yang original itu biasanya 10.000 kilo itu harus diganti, Oke. ya. Tetapi kalau orang kita bicara yang imitasi, dia gantinya tiap 10.000 kilo, maka yang akan rusak duluan adalah bagian di dalam mesinnya itu sendiri. Oke. Karena apa? Kok bisa rusak? 10.000 kilo itu waktu yang lama, ya. Partikel-partikel kecil itu tidak bisa tersaring dengan sempurna di filter oli yang imitasi, sehingga dia lolos, ya. Lolos masuk ke sistem pelumasan mesin, masuk ke dalam metal jalan, metal duduk. Ya, dari situ akan gores sedikit demi sedikit, lama-lama bunyi mesin akan
terdengar ngelidik. Akhirnya merusak mesin yang lain. Rusak part yang lainnya. Oke, berarti kalau misalkan pakai spare part yang asli bisa saya simpulkan kalau misalkan rentang waktu 5 tahun, minimal 5 tahun sampai 5 tahun ke atas kalau yang asli. Tapi kalau yang imitasi itu di bawah 5 tahun udah terjadi masalah. Jadi gitu. masalah, betul. Oke, ya bisa disimpulkan kita akan rugi waktu, rugi biaya lagi, jasa dan pemasangan segala macam gitu. Dan kalau spare part yang imitasi pun awalnya kita pengen murah ganti satu, akhirnya merusak spare part yang lain. Oke, dan untuk promo spare part di Mitra Suzuki nih Pak, kalau misalkan customer pengen beli, kalau sudah tahu spare part yang asli, kira-kira ada promo nggak sih Pak? Biasanya kita promo itu tidak bisa langsung ke konsumennya langsung atau usernya langsung. Kita biasanya tidak melakukan seperti itu. Biasa yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan servis. Oh ya, dengan servis. Jadi servis nanti ada yang namanya service campaign. Dari service campaign itu nanti ada program dari servis, penggantian baik itu penggantian oli atau item spare partnya apa-apa dengan nilainya sekian lah. Itu bisa dipakai oleh konsumen untuk datang berkunjung ke bengkel resmi Suzuki, mendapatkan biasanya jasanya lebih murah, spare partnya pun juga ada potongan. Oke, berarti dari servis ya Pak ya. Nah, terus untuk cara order nih, misalkan saya punya mobil R3, terus saya pengen order spare partnya aja nih, kira-kira cara ordernya ke Mitra Suzuki gimana? Kalau kita mau order atau konsumen mau order ke Mitra Suzuki untuk cari spare part atau tanya-tanya spare part, biasanya kalau yang saya sarankan ya, harusnya sih langsung datang. Langsung datang aja. Langsung datang ke dealer atau di tempat kita ada namanya Pak Depo. Ya, di situ bisa tanya dan kita bisa melayani. Tidak khawatir ada kesalahan. Tapi kalau by telepon, biasanya banyak miss di situ. Apa yang dimaksud konsumen dengan yang kita terima itu nggak sinkron. Sehingga pertanyaannya, jawabannya muter-muter aja di situ. Karena mungkin beda bahasa kali Pak ya. Mungkin bahasa yang dimaksud oleh customer itu seperti ini, tapi di bahasa part shopnya itu memang ada tersendiri gitu. Oke, jadi lebih baik memang cara ordernya via WA ada. WA ada. Memang sudah siapkan. Terus pakai telepon juga ada. Tapi lebih baik memang harus datang langsung. Nah, kalau misalkan customer punya mobil dengan tahun lama, apakah itu ada ketersediaan stok spare partnya di Suzuki atau memang harus ngecek dulu nih di spare part lain? Selama di PT SIM-nya sana, Jakarta, ATPM sana stoknya ready, kita akan bantu. Ya. Tapi apabila sudah masuk di kategori discontinue, karena memang umur kendaraannya itu sudah lama, 10 tahun lebih umpamanya, maka kita akan bantu lihat cek melalui LSP. Apa LSP itu? Yaitu Live Stock Portal. Kita bisa melihat stok yang lama-lama yang ada di dealer-dealer Suzuki seluruh Indonesia. Oke, berarti cara ordernya walaupun ada WA dan juga telepon, lebih baik langsung datang ke dealer Mitra Suzuki di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Kita ada juga counter-counter kita ya. Di Kalimantan Selatan ada 8 counter, yang 2S maupun yang 1S dan 3S. Di Kalimantan Tengah juga ada 6, ada 3S, 2S dan 1S. Jadi bisa tanya di sana, karena di sana pasti bisa dibantu. Tersedia. Bukan tersedia spare part. Tapi dibantu. Tapi akan dibantu nanti. Berarti tinggal dicari ke dealer terdekat gitu, karena sudah ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Joko sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi sharing spare part asli dan juga imitasi hari ini ya. Oke, dan juga buat Mitra Borneo, terima kasih sudah menonton podcast ini, dan kalau misalkan ada pertanyaan seputar spare part, tinggal kasih komentar di kolom komentar di video bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Mitra Suzuki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Borneo, brum.